Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang sebuah pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Karena pinjol, aku melakukan pesugihan jaran penoleh. Bu, aku pengen punya sepeda baru seperti temanku, Bu. Mereka aja dibelikan sama orang tuanya. Aku nggak punya sendiri, selalu diejek sama teman-teman, ucap Yura. Tuh Mas, dengerin anak kamu, minta sepeda. Apa kamu nggak mau cari kerjaan tetap saja? Kasihan dia Mas, mau seperti temannya saja tidak bisa, bentak Titin. Namun Manto hanya terdiam saja mendengar bentakan dari istrinya. Pagi itu rumah yang terbuat dari bambu beralaskan tanah sudah terdengar gemuruh keributan antara suami istri. Mas, kamu jangan diam saja seperti itu dong. Kamu cari cara lain kek. Kamu sabar dong Tin, aku juga pusing. Aku juga pengen hidup seperti dulu lagi. Siapa sih yang mau hidup miskin kayak gini? Gak ada yang mau Tin, jawab Minto tegas. Kalau nggak mau miskin terus, cari kerja yang tetap dong Mas. Jangan serabutan, nggak nentu kayak gini. Uang yang dihasilkan nggak nentu, nggak cukup Mas untuk kebutuhan sehari-hari, ucap Titin kemudian. Sedangkan Yura, anaknya hanya bisa terduduk di dalam kamar setelah mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Anak sekecil Yura harus menghadapi persoalan yang rumit seperti itu. Dia masih berusia 8 tahun, sedangkan adiknya yang laki-laki masih berusia 1 tahun. Saat itu adiknya masih tertidur pulas, dan setelah mendengar pertengkaran antara Titin dan Manto, si kecil pun terbangun dan menangis kejer. Dengan segera pertengkaran itu terhenti. Titin kemudian datang menghampiri ke kamar untuk menenangkan anaknya. Sedangkan Manto terduduk di kursi sembari menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Pikirannya sudah kalang kabut, tidak tahu mau kemana arahnya. Apalagi hari ini dia belum ada kerjaan lagi. Karena dia bekerja serabutan, membantu tetangganya mencarikan rumput. Kadang membantu cuci piring di warung-warung yang ada di pinggir jalan. Dia juga bantu cuci motor di tempat tetangganya. Pokoknya setiap ada peluang kerja, dia kerjakan. Meskipun tidak tetap, yang penting dapat penghasilan uang. Karena bosan di rumah selalu bertengkar dengan sang istri, akhirnya dia pergi, keluar, mencari angin serta mencari kerjaan. Dengan menggunakan motor bututnya yang tidak bisa melaju kencang, dia mengendarai sembari menikmati jalanan. Mau cari kerja apa lagi ya? Umur sudah tua seperti ini, mana ada yang mau menerima aku? Gumam Manto. Di sepanjang perjalanan dia melihat ke kanan dan ke kiri, banyak pedagang yang berjualan. Sempat dia terfikirkan untuk berdagang, tapi dia sadar kalau berdagang membutuhkan modal, sedangkan dia tidak memiliki uang sepeser pun. Hingga di perempatan jalan utama, dia melihat ada pangkalan ojek di sana. Ada banyak bapak-bapak yang tengah menunggu penumpang. Seketika dia terhenti dan terus memandangi pangkalan ojek itu. Gimana kalau aku ngojek saja? Aku kan punya ini motor. Ya walaupun butut, tapi bisalah untuk bonceng penumpang, ucapnya pada diri sendiri. Akhirnya Manto menghampiri ke pangkalan ojek untuk meminta izin gabung ojek di sana. Maaf Pak, kalau saya ikut gabung ojek di sini, boleh tidak ya? Oh, iya boleh Mas. Silahkan, kita di sini sama-sama cari uang demi sesuap nasi. Setelah mendapatkan izin dari yang lain yang ada di pangkalan itu, dengan segera Manto beranjak ke rumah meminta izin sama Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah pulang? Gimana? Sudah dapat kerjaan belum Mas? Menurutmu kalau aku ngojek gimana Tin? Menggunakan motor butut ini? Terserah kamu saja Mas, yang penting kamu pulang bawa uang saja, kata Titin ketus. Ya sudah kalau gitu, aku mau pergi mangkal dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Saat itu juga Manto dengan penuh semangat
dia bekerja ke pangkalan untuk menunggu penumpang datang. Untungnya bapak-bapak yang ada di pangkalan itu baik-baik dan ramah-ramah, jadi mereka tidak bosan menunggu penumpang karena ngobrol satu sama lain. Hari itu lumayan, Manto mendapatkan satu penumpang dan satu kali tarikan dia mendapatkan uang 15.000. Ternyata susah menjadi tukang ojek karena tidak mesti dapat penumpang, apalagi zaman sekarang yang banyak memesan ojek online. Akhirnya pekerjaan ojek itu hanya dilakukan oleh Manto saat pagi sampai siang saja, dan sore harinya dia mencari rumput. Sedangkan malam harinya dia kerja di warung pinggir jalan, bantu-bantu cuci piring. Kehidupan Manto dan Titin berubah 180 derajat dari sebelumnya. Sebelumnya Manto adalah seorang pengusaha material, namun dia mengalami kebangkrutan karena ditipu oleh seseorang, sehingga membuat dirinya memiliki banyak hutang yang menumpuk di bank karena untuk uang mutar modalnya. Namun penagih pinjaman itu sudah jatuh tempo dan dia belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya itu yang berjumlah miliaran. Dan pada akhirnya toko material itu disita oleh bank sebagai ganti bayar hutangnya. Tidak hanya toko materialnya saja, tapi rumah mewah dan aset-aset berharga yang dimilikinya itu semua disita semuanya. Beserta dengan kendaraan mewah yang biasanya terparkir di garasi rumah. Sejak saat itu Manto dan Titin menjadi gembel dan tidak tahu arah mau pergi kemana. Karena malu tinggal di kota tersebut digunjingkan oleh tetangga, akhirnya mereka memilih pindah ke desa. Dan sekarang mereka tinggal di sebuah desa. Rumah bambu yang mereka bangun itu menggunakan uang dari perhiasan istrinya yang terpaksa harus dijual. Benar-benar malang nasib mereka, padahal usahanya itu mereka rintis sejak pertama kali menikah. Apalagi saat itu anak yang kedua masih baru berusia 5 bulan. Cobaan yang begitu berat untuk mereka. Titin sebenarnya tidak bisa menerima tinggal di rumah bambu itu. Tapi mau bagaimana lagi? Itu yang harus diterima sekarang. Titin yang sejak dulu selalu hidup mewah, selalu berfoya-foya dengan teman-temannya, dan beberapa perhiasan yang menempel di tubuhnya sekarang sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi dia merasa tidak cukup mengandalkan uang dari suaminya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Suatu ketika, dengan menatap layar ponselnya, Titin melihat ada informasi tentang pinjaman online lewat aplikasi dan tidak ada bunga sama sekali. Sampai akhirnya dia tergiur untuk meminjam uang melalui pinjaman online itu tanpa sepengetahuan suaminya. Wah, kalau aku pinjam uang lewat online seperti ini, semua kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi nih, tanpa harus menunggu Mas Manto. Toh juga uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, hitung-hitung bantu Mas Manto, ucapnya pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Manto yang baru pulang ojek dikejutkan dengan sepeda baru yang terparkir di depan rumah. Membuat Manto heran dan dia segera masuk ke dalam rumah, menanyakan kepada istrinya. Titin, ada apa sih Mas? Kok teriak-teriak seperti itu? Itu sepeda baru punya siapa? Kok ada di depan rumah? Punya Yura Mas. Dapat uang dari mana? Kok bisa beli sepeda baru? Sudahlah Mas, kamu gak perlu tahu dapat uang dari mana. Loh, aku harus tahu dong Tin, kamu dapat uang dari mana? Namun Titin tidak bisa menjawab pertanyaan dari suaminya, malah pergi masuk ke kamar. Malam harinya Titin, Manto dan kedua anaknya makan malam bersama. Yang membuat Manto keheranan karena makan malam itu enak-enak, tidak seperti biasanya. Tumben lauknya enak-enak ini. Ada ayam goreng, sayur sop, ikan. Udahlah Mas, makan saja, tidak usah banyak tanya. Tin, tolong kamu jujur, kamu dapat uang dari mana bisa beli semua ini? Karena kalau dari uang yang aku belikan, itu tidak akan cukup. Tadi siang aku dapat transferan dari ibu Mas. Ucapnya berbohong. Dari ibu? Tin, aku kan sudah bilang, jangan pernah minta bantuan sama ibu kamu. Aku merasa tidak bertanggung jawab sama keluarga kalau seperti itu. Sudah Mas, gak apa-apa. Ibu ngerti kok,
dia juga kan ingin cucunya itu bisa punya sepeda baru seperti teman-temannya. Seketika Manto terdiam dan terlihat lesu, tidak bersemangat sama sekali karena merasa tidak bisa membahagiakan keluarga kecilnya. Karena ketagihan meminjam uang lewat pinjaman online, Titin jadi kelewatan. Dia meminjam uang lewat aplikasi pinjol yang lain tanpa sepengetahuan Manto. Uang yang dipinjam oleh Titin itu tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja, tapi dia gunakan untuk berfoya-foya, membeli baju baru, emas. Dia tidak sadar kalau kehidupannya sudah tidak seperti dulu lagi. Tanpa memikirkan ke depannya, dia bagaimana. Namun itu semua membuat dirinya menjadi lebih bahagia. Sedangkan Manto masih tetap kerja ngojek, kadang bantu cuci motor. Siang hari, saat Manto sedang bantu cuci motor di pinggir jalan, tiba-tiba dia melihat istrinya itu membawa banyak belanjaan yang dibawanya. Saat itu Titin baru saja turun dari angkutan, sembari kesusahan menggendong anaknya yang laki-laki. Dengan senyum sumringah dia berjalan melengak-lenggok ke rumah. Manto yang melihat hanya bisa bergeleng-geleng kepala saja. Sesampainya di rumah, Manto langsung mencecar berbagai pertanyaan kepada Titin. Tin, tolong kamu jujur, kamu dapat uang dari mana? Kok bisa beli barang-barang baru seperti ini? Tanya Manto geram. Apa sih mas? Apa kamu dapat uang dari ibu kamu lagi? Kalau iya, emang kenapa? Pokoknya jangan pernah kamu minta uang sama ibu kamu lagi. Di mana harga diri aku, Tin? Kalau kamu seperti ini terus, tolong ngerti. Kamu tenang aja, Mas. Tin, kamu sadar dong, kehidupan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Serba hidup mewah. Sekarang kita hidup susah, jangan foya-foya. Beli barang-barang mewah seperti ini. Kamu itu emang gak pernah bahagiain aku, Mas. Aku juga ingin bahagia, Mas. Kamu sadar dong, Tin. Aku juga sedang berusaha. Usaha apa, Mas? Kerja kamu juga serabutan. Uang yang aku dapat itu juga untuk bantu kebutuhan sehari-hari kan? Ucap Titin ketus. Karena tidak mau memperpanjang pertengkaran, akhirnya Manto diam saja, tidak membalas ucapan Titin. Setiap hari sekarang keluarga Manto selalu makan enak, membuat Manto semakin curiga. Tapi dia hanya bisa diam saja. Karena dia tahu kalau akan menanyakan hal yang sama, pasti akan terjadi pertengkaran yang ujungnya akan menyalahkan dia. Karena di aplikasi pinjaman online sebelumnya itu sudah banyak hutangnya. Dia meminjam uang ke aplikasi pinjaman online yang lain. Dia tahu aplikasi pinjaman online itu dari informasi akun sosial media. Dan tak tanggung-tanggung, dia meminjam uang hingga jutaan tanpa Manto tahu. Keseharian Titin selalu berfoya-foya dengan uang pinjamannya itu. Dan untuk kebutuhan sehari-hari makanan serba enak. Manto hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan apa yang dilakukan oleh Titin. Setiap hari di depan teras rumahnya, Manto sering sekali melamun, memikirkan hidup dia yang dulu dan sekarang. Sembari menikmati kopi tawar tanpa gula dan singkong rebus di sore hari. Beberapa saat kemudian terlihat Titin baru saja pulang, entah dari mana. Assalamualaikum, ucap Titin. Waalaikumsalam, dari mana kamu? Itu anak-anak ditinggal sendirian di rumah, tegas Manto. Beli lauk, Mas. Lalu dia beranjak masuk meninggalkan Manto yang terduduk di depan teras. Uang pinjaman online yang dia pinjam itu selalu habis dalam sekejap, karena selalu ketagihan dengan pinjaman online itu. Dia meminjam online lagi di pinjaman online lewat aplikasi lain. Dia tidak memikirkan kalau hutangnya itu sudah menumpuk di beberapa aplikasi pinjaman online. Dia tidak takut jika nanti sudah jatuh tempo penagihan uangnya, dan siapa nanti yang akan membayar hutang-hutangnya itu. Suatu ketika dia pergi ke warung untuk membeli sembako di tetangganya. Bu, beli beras sama telur dan mie ya bu, minyaknya juga sekalian. Tumben banget Bu Titin, belinya banyak sekali. Mau ngutang gak nih? Ucap penjual warung. Enak aja, masa saya ngutang terus? Saya kesini juga mau bayar hutang yang dulu. Memang selama dia memiliki uang dari pinjaman online, Titin selalu belanja ke pasar, tidak pernah ke warung.
Padahal dulu sebelum tahu pinjaman online, Titin selalu ngutang di warung tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Widih, sudah kaya sekarang Tin. Emasnya juga bergelantungan nih sekarang di tubuh. Titin hanya tersenyum saja mendengar apa yang diucapkan oleh penjual warung. Ini ya Bu, saya lunasi semua hutang saya. Iya, makasih ya Tin. Dengan segera Titin kembali pulang ke rumah membawa beras, mie dan telur, serta minyak. Hari itu Manto tidak berangkat kerja sama sekali, dan kebetulan HP milik Titin ditinggal di meja. Saat Titin pergi ke warung, tiba-tiba saja HP Titin yang berada di hadapan Manto berdering. Dengan segera Manto mengangkat telepon tersebut, dan saat telepon itu diangkat, betapa terkejutnya Manto. Karena dia mengangkat telepon dari orang yang menagih hutang Titin. Uang yang ibu pinjam sudah jatuh tempo, cepat bayar sekarang, atau mau saya datangi sampai ke rumah kalau ibu nggak segera bayar. Maaf, maksudnya gimana ya Mas? Tanya Pak Manto. Masnya siapa? Suaminya? Iya, saya suaminya. Istri saya memangnya minjam uang. Bu Titin sudah minjam uang sangat banyak sekali melewati aplikasi pinjaman uang, dan belum dia bayar. Seketika tubuh Manto lemas mendengarnya dan langsung mematikan sambungan telepon itu. Beberapa saat kemudian Titin yang dari warung pulang ke rumah. Titin takut melihat wajah Manto yang terlihat murka dan marah. Kamu kenapa Mas? Jelasin semuanya Tin. Kenapa kamu nggak bilang kalau selama ini kamu sudah pinjam uang lewat pinjaman online? Selama ini kamu bohong kan? Bilangnya dapat uang dari ibu kamu. Ucap Manto geram. Kak, kamu tahu dari mana Mas? Tanya Titin terbata-bata. Tadi HP kamu ada yang telepon. Aku angkat. Dan dia dari pihak pinjaman online menagih hutang kamu. Terus kalau gini siapa yang mau bayar hutangmu, Tin? Kamu bukannya bantu aku, malah bikin aku tambah pusing dan stres tahu. Ucap Manto naik pitam. Salah kamu sendiri, jadi suami gak becus. Aku kan pengen hidup bahagia, Mas. Jawab Titin menyalahkan. Kamu sudah pinjam uang di berapa aplikasi pinjaman online, hah? Tanya Manto. Banyak Mas. Ya banyak, itu berapa? 9 aplikasi Mas. Ucapnya terbata. Astagfirullahalazim, Tin. Ucap Manto sembari menepuk jidatnya. Aku pinjam uang juga untuk kebutuhan keluarga kita sehari-hari Mas. Kalau aku nggak pinjam uang, kita nggak akan pernah bisa makan seperti sekarang. Tiba-tiba saja pertengkaran mereka terhenti ketika mendengar ada ketukan pintu dari depan rumah. Permisi. Dengan segera Titin dan Manto beranjak keluar dan menemui tamu itu. Apa benar ini dengan rumahnya Bu Titin? Iya benar, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Ibu sudah jatuh tempo pinjaman uang dan sekarang harus bayar hutang itu. Ucap seseorang tinggi besar kekar. Maaf Pak, saya belum ada uang. Beri saya waktu, sebulan lagi pasti akan saya bayar. Baik kalau begitu, akan saya beri keringanan. Awas kalau sebulan tidak bayar, tahu sendiri akibatnya. Orang tersebut datang dari aplikasi pinjaman yang lain, berbeda dari tadi yang menagih lewat telepon. Singkat cerita, beberapa hari ini Titin diteror oleh pihak pinjaman online. Di beberapa aplikasi, membuat dirinya bimbang dan tidak tahu mau bayar hutang dari mana. Begitu juga dengan Manto yang ikut pusing memikirkan hutang yang dipinjam oleh Titin di aplikasi pinjaman online. Suatu malam Titin membuka akun sosial medianya dan dia melihat ada informasi tentang pesugihan yang membuatnya langsung kaya raya. Dia pun karena himpitan ekonomi dengan hutang yang banyak di mana-mana, akhirnya memutuskan untuk melakukan pesugihan. Tapi sebelumnya Titin meminta izin terlebih dahulu kepada Manto tentang pesugihan itu. Mas, bagaimana kalau aku melakukan pesugihan saja untuk bayar hutang? Kita juga bisa kaya raya lagi seperti dulu Mas, kalau melakukan pesugihan. Emangnya kamu mampu kalau mau bayarin hutang aku? Seketika Manto pun berpikir tentang pesugihan yang akan dilakukan oleh Titin. Akhirnya setelah dipikir-pikir, Manto pun menyetujui pesugihan itu. Ya sudah, kalau begitu, jalan pintas yang terakhir yang harus kita lakukan. Aku setuju.
Singkat cerita, hari berikutnya dengan segera Titin pergi ke tempat pesugihan yang dicarinya itu. Untuk menuju ke tempat lokasi pesugihan itu sangat sulit sekali jalannya dan banyak rintangan yang harus ditempuh. Titin pergi ke tempat pesugihan itu dengan bekal uang dari penjualan emas yang waktu itu dibelinya. Dia menjual emas itu terpaksa, toh juga menurutnya nanti kalau dia berhasil melakukan pesugihan itu, dia akan mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Titin berangkat dengan menggunakan bus menuju ke rumah juru kunci pesugihan. Sedangkan anak-anaknya itu ditinggal di rumah bersama dengan Manto. Perjalanan yang dia tempuh menuju ke hutan tempat pesugihan itu sekitar 5 jam. Beberapa jam kemudian akhirnya dia sampai juga di hutan pesugihan itu. Akan tetapi dia harus berjalan kaki terlebih dahulu ke tempat juru kunci. Dia berjalan kaki melewati jalan setapak di tengah hutan sendirian. Yang terdengar banyak sekali suara binatang di dalam hutan saling bersahutan. Ada suara jangkrik, suara katak, dan juga suara burung-burung yang berkicau berterbangan di atas langit. Di tengah-tengah perjalanan, betapa terkejutnya dia melihat di atas tanah yang akan dia lewati. Itu ada beberapa ekor kalajengking yang mematikan. Titin pun merinding ketakutan. Bukan hanya 1 ekor saja, tapi ada sekitar 10 ekor kalajengking. Membuat dia kebingungan harus lewat bagaimana. Hingga akhirnya dia berjalan perlahan-lahan melewati jalan yang lebih bersemak di kanannya. Sembari melompat-lompat, dia pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah juru kunci. Perjalanan yang harus dia tempuh itu sekitar 1 jam berjalan kaki. Tanpa menyerah, dia terus berjalan dan sesekali beristirahat, minum dengan bekal yang dibawa. Dia tidak menyerah karena dia ingin segera cepat mendapatkan banyak uang dan merubah hidupnya. Setelah beberapa saat beristirahat, Titin kembali melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya dia sampai juga di tempat rumah juru kunci. Terlihat sebuah rumah reot yang terbuat dari bambu berada sendirian di dalam rumah. Dengan segera Titin menyambangi rumah itu, sesuai dengan alamat yang dia dapat di informasi media sosial. Permisi. Beberapa saat kemudian pintu rumah bambu tersebut pun dibuka oleh pemiliknya. Ada apa kamu datang sini? Tanya Mbah Suryo. Saya ada keperluan, Mbah. Kalau begitu, silakan masuk. Setelah dia masuk ke dalam rumahnya, Mbah Suryo, Titin langsung menjelaskan semua maksud kedatangannya. Datang ke rumah juru kunci pesugihan itu. Keluarga saya terhimpit ekonomi dan saya memiliki banyak hutang, Mbah. Saya ingin melakukan pesugihan yang ada di daerah sini. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Apa kamu sanggup untuk melakukan beberapa syarat dan ritual? Tanya Mbah Suryo memastikan. Saya sanggup, Mbah. Apa syaratnya, Mbah? Kamu harus melakukan tirakat, berpuasa muti selama 7 hari. Dan 3 hari puasa, ngeblek, saat melakukan ritual di tempat petilasan. Baik, Mbah, akan saya lakukan itu. Singkat cerita, beberapa hari Titin berada di rumah Mbah Suryo untuk melakukan semua syarat-syarat dan ritualnya. Sementara di rumah, Manto terus memikirkan keadaan Titin yang sudah seminggu lebih belum pulang juga. Apalagi Yura, anak yang pertama, selalu menanyakan keberadaan ibunya. Bahkan anak yang masih kecil itu setiap malam selalu terbangun dan menangis histeris, seperti melihat sesuatu ke satu arah. Membuat Manto kewalahan menghadapi kedua anaknya yang selalu rewel itu. Sampai mata anaknya itu sembab setiap hari menangis. Manto selalu saja gagal dalam menenangkan anaknya yang masih kecil. Hingga akhirnya adik Yura itu tertidur dengan sendirinya saat sudah capek menangis. Singkat cerita, di hari ketiga melakukan ritual, tiba-tiba Titin dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan, tanpa kepala. Sontak dia terperanjat, ketakutan, tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Dia terus merapalkan mantranya hingga beberapa saat setelah sosok pocong tanpa kepala itu menghilang. Tiba-tiba ada sebuah hembusan angin kencang yang datang melingkari tubuhnya. Angin kencang itu perlahan-lahan menghilang dan dia dikejutkan
dengan sepasang kuda yang diikatkan pada pohon besar itu, dengan kepala yang mendongak menoleh ke arah Titin. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan, kamu harus menerima syarat yang harus kamu lakukan. Apa syaratnya? Syaratnya, kamu harus menyiapkan tumbal sebagai persembahan untuk kami. Dan kamu harus rela mengorbankan orang yang kamu sayangi. Pikirkan siapa yang akan kamu relakan, dan jika sudah, sembelih ayam hitam itu dengan pisau yang sudah ada. Setelah sudah memikirkan matang-matang, akhirnya Titin langsung menyembelih ayam hitam itu dengan tangan gemetaran. Ayam hitam itu pun sudah dipotong oleh Titin dan mengeluarkan darah yang bercucuran dari leher ayam itu. Pulanglah, semua permintaan kamu sudah kami kabulkan. Terima kasih. Dengan segera Titin beranjak pulang ke rumahnya, Mbah Suryo, sebelum terbit fajar. Beberapa saat kemudian Titin pun sampai di rumahnya Mbah Suryo. Dia terlihat sangat pucat sekali dan tubuhnya sangat lemas. Mbah Suryo sudah menyiapkan makanan untuk Titin makan, karena selama 3 hari ini dia tidak makan dan minum. Dengan lahap dia menghabisi semua makanan itu, tak tersisa karena lapar. Setelah sampai rumah, sediakan kamar kosong untuk melakukan ritual. Siapkan sesajen kembang setaman, kemenyan, penampan, anyaman bambu, pisang hijau, kelapa hijau, jajanan tradisional. Kemudian bunga setaman, itu kamu taburkan di atas lantai, serta bakar kemenyan itu. Lakukan ritual itu setiap malam Jumat Kliwon, dimulai waktu jam 12 malam ke atas. Baik Mbah, lalu bagaimana lagi caranya Mbah? Nanti kamu rapalkan mantra ini, kamu akan kerasukan sosok jaran penoleh di dalam ruangan itu hingga pagi. Ucap Mbah Suryo sembari memberikan secari kertas berisikan mantra. Hafalkan mantra itu dan baca saat melakukan ritual. Pulanglah. Terima kasih banyak Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Singkat cerita, Titin pun sampai di rumah. Namun betapa terkejutnya dia. Di depan rumah terdapat banyak orang. Dengan segera dia masuk ke dalam rumah. Manto dan Yura terlihat menangis terseduh-seduh melihat jenazah anak bungsunya. Tak kuasa air mata Titin pun pecah. Dia membuka penutup jenazah anak itu. Dan saat dia buka, betapa terkejutnya wajah anaknya, sangat aneh. Wajahnya berwarna abu-abu dan penuh luka lebam serta darah membeku pada bagian leher. Kenapa bisa seperti ini, Mas? Tadi malam aku bermimpi ada seekor kuda yang masuk ke dalam rumah dan menggigit anak kita hingga berdarah dan meninggal. Dan tadi pagi aku lihat anak kita sudah seperti ini dan meninggal dunia. Seketika Titin mendapat bisikan di telinganya yang entah dari mana suara itu. Relakan anakmu, dia sudah kamu tumbalkan saat melakukan ritual penyembelihan ayam hitam. Ucapnya lirih. Sontak Titin terperanjat dan tangisnya semakin pecah. Dia sadar kalau dia telah mengorbankan seseorang yang dia sayanginya. Setelah anaknya itu sudah dimakamkan, Titin sudah kembali seperti biasa, tak larut dalam kesedihan. Titin juga sudah mulai menyiapkan kamar khusus untuk melakukan ritual pesugihan jaran panoleh. Dia juga menyiapkan semua sesajen seperti kembang setaman, kemenyan, penampan dari anyaman bambu, pisang hijau, kelapa muda, jajanan tradisional. Karena tepat nanti malam adalah malam Jumat Kliwon, sehingga dia harus melakukan ritual. Malam itu kembang setaman dia taburkan di atas lantai dan mulai membakar kemenyan. Tepat pukul 12 malam, Titin mulai duduk bersila di depan kemenyan dengan merapalkan mantra yang sudah dihafalnya. Tak berapa lama tiba-tiba hembusan angin kencang datang dan pintu kamar tersebut menggebrak dengan sendirinya. Pintu itu tertutup dan saat itu bulu kuduk Titin mulai merinding berdiri semua. Beberapa saat kemudian dia merasa kalau tubuhnya telah dimasuki oleh sosok gaib, tapi dalam keadaan setengah sadar. Selanjutnya dia meringkik seperti seekor kuda, disertai dengan menghentakkan kaki yang sangat kuat di atas lantai berulang kali. Beberapa kali Titin berputar mengelilingi ruangan itu dengan posisi tangan menekuk.
Sementara Manto yang berada di dalam kamar, dia terbangun saat mendengar ada suara kuda yang meringkik, serta terdengar bunyi kerincingan kuda. Saat dia melihat di samping, ternyata Titin tidak tidur di sampingnya. Bulu kuduknya seketika merinding ketika mencium bau kemenyan dan kembang-kembangan. Saat dia beranjak akan keluar dari kamar, tiba-tiba saja pintu kamarnya menutup dengan sendirinya. Sontak dia terkejut dan segera beranjak pergi ke atas kasur kembali dan mengurungkan niatnya untuk mencari keberadaan Titin. Manto belum tahu kalau Titin harus melakukan ritual di kamar karena dia belum bercerita kepada Manto. Dia melakukan ritual itu hingga esok pagi, dan pagi harinya seluruh tubuhnya Titin terasa sangat nyeri sekali dan sangat lemas. Namun pagi itu sebelum keluar dari dalam kamar ritual, Titin dikejutkan dengan tumpukan uang yang sangat banyak sekali di atas penampan anyaman bambu. Sontak dia langsung membawa uang tersebut dan diperlihatkan kepada Manto. "Mas, lihat, kita kaya raya, Mas." "Kamu dapat uang dari mana, Tin, sebanyak ini?" tanya Manto keheranan. "Ini kan uang hasil melakukan ritual pesugihan aku, Mas," ucap Titin terus terang. "Jadi semalam bau kemenyan itu kamu yang melakukan ritual itu, Tin?" "Iya, Mas." "Sekarang uang itu bisa dong, Tin, aku lakukan untuk membuka usaha material lagi seperti dulu, supaya nanti tidak ada tetangga yang curiga juga kepada kita." "Iya, Mas, bagus ide kamu. Aku juga bisa langsung melunasi hutang-hutang dari berbagai aplikasi pinjaman online itu." Singkat cerita, setelah mendapatkan banyak uang, kemudian uang itu dipergunakan untuk Manto untuk langsung membangun usaha yang dulu sempat bangkrut. Sedangkan Titin menggunakan uang itu untuk melunasi hutang-hutangnya. Semenjak saat itu, kehidupan keluarga mereka sedikit demi sedikit sudah mulai berubah dengan hasil uang pesugihan jaran penoleh. Manto sudah tidak lagi bekerja serabutan lagi seperti dulu, karena dia sudah memiliki usaha material seperti yang dulu lagi. Membuat para tetangganya itu curiga terhadap Manto dan Titin. Suatu ketika Titin pergi ke warung untuk membeli persediaan sembako di rumah. Penjual warung itu serta beberapa tetangganya telah mempergunjingkan Titin dan Manto. Bu Titin, Anda melakukan pesugihan ya? Secara kan sekarang ini kalian banyak uang, bahkan suami ibu sekarang sudah memiliki toko material. Tidak mungkin kan dalam beberapa bulan saja ibu mendapatkan uang banyak, apalagi Manto kan kerjanya serabutan." "Enak aja kalau ngomong, dijaga ya, Bu. Saya dan suami saya itu dapat warisan dari kedua orang tua saya, dan uang itu untuk membuka toko," ucap Titin kesal. "Oh begitu, masa sih? Lagian apa urusan ibu-ibu semua? Kalian iri sama saya?" Dengan segera Titin beranjak pergi dari warung itu dengan berjalan tergopoh-gopoh. Meskipun banyak gunjingan dari para tetangganya, tapi dia tidak mempedulikan hal itu karena baginya sekarang dia bisa mendapat uang banyak. Bahkan sekarang rumah yang terbuat dari bambu itu sudah disulap menjadi rumah mewah berlantai 2, serta dengan mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Namun setiap malam, Titin selalu mendengar ada suara-suara aneh di dalam rumahnya. Manto juga mendengarkan hal yang sedemikian. Mereka mendengar ada tapakan kaki kuda yang berjalan di atap rumah. Namun saat mereka beranjak keluar untuk melihat sosok itu, ternyata tidak ada apa-apa. Sementara di tengah malam, saat Manto ingin buang air kecil ke kamar mandi, dia mendengar ada suara kerincing kuda yang terdengar sangat jelas, membuat Manto merinding ketakutan dibuatnya. Dengan segera dia pergi keluar dari dalam kamar mandi, dan saat keluar kamar mandi, dengan langkah yang terbirit-birit, dari belakang tubuhnya ada suara tapakan kaki kuda yang sangat jelas sekali. Akhirnya dia segera berlari masuk ke dalam kamar. Nafasnya tidak beraturan, tubuhnya gemetaran. Dan tiba-tiba saat dia masuk ke dalam kamar, pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Sontak Titin yang sudah tertidur itu pun dia langsung terbangun karena kaget. "Kamu kenapa, Mas? Kok ngos-ngosan seperti itu?" "Tadi aku dari kamar mandi, tiba-tiba ada suara aneh.
Bahkan itu tadi pintu kamar tertutup sendiri. Ah, perasaan kamu aja kali, Mas. Keesokan harinya, seperti biasa, Manto berangkat ke kantor materialnya. Usaha toko material Manto setiap harinya juga selalu ramai pembeli. Sedangkan Titin, dia kembali seperti dulu yang selalu berfoya-foya dengan teman-temannya. Dia pergi shopping, bahkan ikut arisan ibu-ibu sosialita. Yura di rumah sendirian dengan pembantunya. Dia sekarang mulai merasa kesepian karena kedua orang tuanya itu selalu sibuk sendiri. Seperti biasa, tepat pada malam Jumat Kliwon, Titin melakukan ritual. Dan dia juga sudah menyiapkan semua sesajen di dalam kamar khusus itu. Tepat pukul 12 malam, dia menaburkan kembang setaman di dalam kamar itu, serta membakar kemenyan. Kemudian dia duduk bersilah dan merapalkan mantranya. Sesaat kemudian terdengar gebrakan jendela kamar yang tertutup sendiri, diikuti dengan hembusan angin kencang masuk ke dalam. Dan saat itu juga tubuh Titin seperti biasanya dirasuki oleh sosok jaran penoleh. Dia langsung berusaha meringkik seperti kuda dan menghentakkan kakinya beberapa kali di tanah. Saat itu juga dia mengitari ruangan ritual tersebut dengan tubuhnya yang kerasukan dengan tangan yang menekuk. Ritual itu dia lakukan hingga sampai pagi. Pagi harinya di dalam nampan yang terbuat dari bambu itu sudah banyak uang yang tertumpuk. Namun saat itu juga tubuhnya terasa sangat sakit semua, pegel-pegel dan lemas. Mas, tolong kamu panggilkan tukang pijit, tubuhku sakit semua. Dengan segera Manto mencarikan tukang pijit untuk mengurut tubuh Titin yang pegel-pegel. Setelah mendapatkan tukang pijit itu, kemudian Titin langsung dipijat. Namun dia merintih kesakitan saat dipijat. Bahkan tubuhnya itu terlihat lebam-lebam seperti habis kena pukul. Sementara semalam ada warga yang meronda dan melewati rumahnya Titin dan Manto. Dia berjalan seorang diri dan melihat di atas atap rumahnya terlihat ada kereta kencana. Serta terdengar bunyi kerincing serta tapakan kuda. Kebetulan Rizal memiliki indera keenam dan dapat melihat sosok yang tak kasat mata. Astaghfirullahalazim, apa itu? Kenapa ada kereta kencana di sana? Namun Rizal tidak menceritakan kepada siapa-siapa karena takut jadi fitnah. Rizal juga melihat ada sosok jaran dengan kepala yang menoleh dan tatapan matanya merah menyala. Kejadian itu Rizal lihat saat Titin sedang melakukan ritual di kamar khusus. Dengan segera Rizal beranjak pergi dari depan rumah Titin. Bahkan setiap malam, warga yang melewati depan rumah Titin dan Manto selalu mendengar ada suara kuda yang meringkik. Membuat semua warga penasaran karena mereka tahu kalau Manto dan Titin tidak memelihara kuda. Akhirnya semua warga tetangganya itu sepakat untuk menggerebek rumahnya Manto. Manto, Titin, keluar kalian! Teriak semua warga. Sementara Manto dan Titin yang saat itu sedang makan malam dikejutkan suara teriak dari depan rumah. Tin, itu ada apa ya di depan? Kok teriak-teriak? Gak tahu mas, ayo kita keluar saja, lihat apa yang terjadi. Dengan segera mereka berdua beranjak keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Maaf bapak-bapak, ada apa ini? Kami itu curiga dengan Pak Manto dan Bu Titin. Karena akhir-akhir ini kami saat lewat depan rumah kalian selalu mendengar ada suara kuda. Apa boleh kita cek? Ucap salah satu warga. Kuda? Kami tidak memelihara kuda, Pak. Namun dengan paksa semua warga melihat ke belakang rumah mereka untuk memastikan. Saat mereka semua cek, memang Manto dan Titin tidak memelihara kuda. Saya yakin kalian tidak beres. Karena waktu itu saya mengeronda lewat malam-malam di atap rumah kalian. Ada kereta kudanya. Ucap Rizal. Apa sih maksudnya? Kalau tidak ada bukti apa-apa tidak usah memfitnah. Lagi pula apa urusannya dengan kalian semua? Ucap Titin geram. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Titin, semua warga itu bubar dan pergi dari rumah Manto dan Titin. Kemudian mereka berdua kembali masuk ke dalam rumah dan kembali makan malam.
Singkat cerita, Titin masih tetap melakukan ritualnya demi mendapatkan uang yang lebih melimpah. Namun setiap malam, mereka berdua selalu merasa tidak tenang. Suatu ketika saat malam hari, Manto dan Titin sedang menonton televisi. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang di hadapannya. Dan tiba-tiba televisi yang tadinya nyala seketika mati sendiri. Dan saat yang bersamaan, dari depan pintu ada yang mengetuk sebanyak 3 kali, namun tanpa suara. Dengan segera Manto beranjak ke depan untuk membukakan pintu. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di depan. Seketika bulu kuduk Manto merinding, berdiri semua, pintunya pun ditutup kembali. Beberapa langkah dia beranjak, terdengar kembali suara ketukan pintu. Dia membalikkan tubuhnya kembali, dan saat pintu dibuka, betapa terkejutnya Manto melihat ada sosok pocong dengan kedua mata yang menatap tajam ke arahnya, serta bau busuk yang menyengat. Karena takut dan tidak kuat melihat sosok itu, tubuh Manto ambruk, pingsan di ambang pintu. Titin yang menyadari kalau suaminya tak kunjung datang, akhirnya dia menghampiri ke depan. "Mas, kamu kenapa, Mas?" teriak Titin. Dalam hidungnya tiba-tiba dia mencium aroma bangkai, dan bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Dengan perlahan-lahan Titin melihat ke arah depan, pintu, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong, wajah gosong, berdiri menatap tajam ke arah Titin. Saat itu juga Yura menangis histeris di dalam kamarnya. Segeralah Titin berlari ke kamar. Yura tengah terduduk dengan menekuk kedua kakinya sambil menangis. Titin langsung memeluk Yura dan menenangkan. "Kamu kenapa, Yura?" "Aku takut, Bu." "Takut kenapa?" "Tadi ada kuda besar sekali, Bu, matanya merah." "Sudah gak apa-apa, kamu gak usah takut ya, ada ibu." Sementara Manto yang sedari tadi pingsan akhirnya tersadar dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian Titin pun datang setelah mendengar panggilan dari suaminya. "Tin, Tin." Titin pun segera datang dan membawakan segelas air putih supaya suaminya itu sedikit tenang. "Ini Mas, kamu minum dulu ya supaya tenang." "Makasih ya Tin." Dengan segera Manto meneguk air putih itu perlahan-lahan. "Kamu tadi kenapa, Mas? Kok bisa pingsan?" "Tadi aku melihat sosok pocong, Tin, yang sangat menyeramkan. Kedua matanya melotot dengan mulut yang menganga, baunya sangat busuk." "Aku juga tadi lihat, Mas, tapi cuma sebentar, terus pocong itu menghilang. Tadi juga Yura nangis, katanya ngelihat sosok kuda di dalam kamar, matanya merah menyala." Singkat cerita, sekarang suasana rumahnya terasa sangat panas, tidak seperti dulu lagi. Titin sudah melunasi semua hutangnya yang banyak sekali itu, dan sekarang dia merasa sudah cukup mendapatkan kekayaannya lagi. Apalagi sekarang suaminya sudah memiliki usaha toko material. Dan saat itulah Titin berpikir untuk menghentikan ritualnya itu, karena dirasa sudah memiliki banyak uang. Tapi dia berpikir lagi, sebelum menyelesaikan ritual itu, dia akan melakukan ritual terakhirnya untuk mendapatkan modal. Dia berniat akan membuka usaha toko baru dan toko kue. Akhirnya tepat malam Jumat Kliwon, dia melakukan ritual terakhirnya di dalam kamar khusus. Kali ini dia sudah mempersiapkan semua sesajen untuk ritualnya. Dia juga sudah membakar kemenyan serta membacakan mantranya. Seperti biasa, saat melakukan ritual, Titin dirasuki oleh sosok jaran penoleh dan selalu mengitari kamar ritual itu. Dengan menghentakkan kakinya serta menekuk tangannya, serta mengeluarkan suara seperti kuda yang meringkik. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar khusus itu, membuat sekujur tubuh merinding, bulu kuduk berdiri. Karena saat melakukan ritual itu, kesadaran Titin itu setengah sadar. Keesokan harinya tubuh Titin terasa sangat sakit semua, pegel-pegel serta lebam-lebam. Dan setelah melakukan ritual terakhirnya, dia sudah bisa membuka usaha toko baju dan toko kue. Bahkan dia sudah memiliki beberapa karyawan yang bekerja di tokonya. Namun semenjak itu kondisi tubuh Titin menurun.
dan luka lebam di tubuh terasa sangat sakit sekali. Setiap hari Titin terus merintih kesakitan dan meronta-ronta. Saat itu juga Titin teriak-teriak. Tidak karuan membuat Manto suaminya panik melihat Titin. Hingga tiba di malam Jumat Kliwon, Titin sudah tidak lagi melakukan ritualnya. Perlahan-lahan usaha Manto ada masalah. Toko baju milik Titin juga bangkrut. Sakit yang diderita oleh Titin semakin bertambah parah. Dia juga hanya bisa terbaring saja di atas kasur. Tubuhnya lumpuh total. Tubuhnya semakin kurus. Suatu hari tiba-tiba tubuh Titin kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot dan anehnya mulutnya mengangah. Sesekali mengeluarkan suara ringkikan kuda. Manto menangis melihat kondisi istrinya itu hingga akhirnya ajal telah menjemputnya. Namun saat itu Titin masih dapat melihat jasadnya sendiri. Dia juga menangis histeris. Dan dari telinganya itu dia mendengar bisikan yang lirih. Sudah waktunya kamu ikut denganku. Saat itu juga Titin menghembuskan nafas terakhirnya. Namun anehnya jasad Titin, kepalanya menoleh ke belakang, serta mendangak ke atas. Bahkan kedua matanya yang melotot, serta kakinya yang menekuk layaknya binatang. Kematian Titin menggemparkan seluruh warga sekitar ketika mendengar siaran dari masjid dan musola. Semua segera datang ke rumah Manto untuk melayat. Semua warga selalu bergunjing karena jasad Titin itu sangat aneh. Hingga petuah kampung yang termasuk orang pintar menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Pak Manto, tolong jujur saja kepada kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Titin? Karena saya rasa Pak Manto tahu ini semua. Ucap Pak Bani. Iya Pak, semasa hidupnya istri saya sudah melakukan pesugihan jaran penoleh. Dan saya menyesal sudah menyetujuinya. Ucap Manto sembari menangis. Astaghfirullahalazim. Saya mohon sama Pak Manto setelah ini untuk bertobat dan tinggalkan rumah ini serta uang yang didapat dari pesugihan itu lebih baik disumbangkan saja kepada panti asuhan atau orang yang kesusahan dan kembali ke jalan yang benar. Ucap Pak Bani. Iya Pak, saya janji akan bertobat. Bu Titin telah mendapatkan balasan apa yang telah dilakukannya sendiri. Dia telah menjadi tumbal atas pesugihan yang dilakukannya. Pak Bani dan semua pelayan juga tidak lupa untuk mendoakan jenazahnya Bu Titin. Dan semenjak saat itu semua warga tetangganya itu tahu dan percaya dengan apa yang Rizal lihat saat itu. Kalau memang benar keluarganya Manto dan Titin itu telah menyimpang. Mereka sudah melakukan pesugihan. Pikiran para warga yang selama ini bertanya-tanya tentang kekayaan yang didapat oleh keluarga Manto secara instan terbongkar. Namun keadaan tubuh Bu Titin tidak bisa dikembalikan seperti semula. Karena memang itu sudah menjadi takdir yang harus diterima akibat perbuatan sendiri. Jenazah Bu Titin segera dimakamkan di pemakaman terdekat. Saat pemakaman dilakukan, jenazah Titin dimasukkan ke dalam liang lahat. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang. Dedaunan yang ada di makam tersebut pun berguguran. Tidak hanya itu, semua pelayan juga mendengar suara kuda meringkik pada saat tanah itu digali untuk menutup jenazah Titin. Astaghfirullahalazim, ucap semua pelayan. Sedangkan Manto masih tetap tertunduk, menangis dan menanggung rasa malunya. Langit yang tadinya terang benderang tiba-tiba saja gelap, mendung dan hujan turun. Semua pelayat pulang meninggalkan pemakaman Bu Titin. Namun Manto masih tetap menunggu hingga pemakaman itu selesai bersamaan dengan Pak Bani. Singkat cerita, Manto yang sudah kepalang malu dengan tetangganya dan dia harus menanggung aib dari perbuatan yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Dan dia menjadi dijauhi oleh warga sekitar, selalu menjadi bahan gunjingan para warga sekitar. Akhirnya dia dan Yura meninggalkan rumah mewah itu, serta mereka berdua berpindah kembali ke rumah kedua orang tuanya Manto. Namun sebelum mereka beranjak pergi dari rumah mewah itu, semua harta yang didapat dari harta pesugihan Manto sumbangkan ke panti asuhan, panti jompo, orang yang kurang mampu, serta anak yatim piatu.
Bahkan mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya itu juga dijual semuanya. Usaha toko material, toko baju, dan toko kue itu ditutup karena bangkrut dan habis tak tersisa karena kebakaran akibat konsleting listrik. Akhirnya Manto dan Yura sudah kembali seperti dulu lagi dan mulai hidup yang baru. Manto kembali bekerja serabutan di kampung orang tuanya. Kedua orang tuanya juga turut prihatin dengan apa yang telah menimpa keluarga anaknya. Dia juga sudah kembali ke jalan yang benar dengan selalu taat dalam beribadah. Serta Manto sudah bertaubat nasuha. Dia diajarkan pertobatan oleh seorang guru yang ada di kampung ibunya itu. Manto sudah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, mulai dari kehilangan anak yang bungsu karena dijadikan tumbal persembahan, dan istrinya sendiri yang meninggal karena telah melakukan pesugihan yang diperbuat. Sedangkan rumah mewah itu sekarang menjadi terbengkalai, dan setiap malam warga yang lewat depan rumah tersebut selalu mendengar ada suara kuda meringkik. Serta beberapa warga juga mendengar ada suara kereta kencana dengan suara kerincing-kerincing. Sekarang rumah itu menjadi terbengkalai dan angker, serta tumbuhan yang menjalar, serta tembok yang menjadi rapuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan tidak terjerumus ke dalam hal demikian. Karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah rezeki dengan cara yang halal, biarpun sedikit, yang penting halal. Syukuri rezeki yang kita dapat, pertebal iman kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan resiko dari perbuatan yang akan dilakukan. Jangan asal tergiur harta berlimpah. Semua perbuatan yang bersekutu dengan iblis, itu pasti akan ada balasannya dan berakhir menderita. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.